Miturut hakikat awwaluddin ma'rifatullah. Sebelum sholat harus makrifat dulu Pak Allah. Pun niki tak sinkron nggih. Cek mboten tabrakan. Rapopo. Walaupun belum khusyuk, tapi terus dijalankan. Niki khusus bagi orang-orang yang hatinya memang ingin ketemu Allah. Tapi kebanyakan kita sebagai seorang muslim, orang mukmin, kebanyakan loh niki, kita ketika sholat nggak ada keinginan ketemu Allah. Ketemu apa? Makhluk yang berupa pahala, yang berupa walaupun hati masih sementara si kelingan selain Allah, sebab belum makrifat. Teruskan, tapi jangan berhenti jenengan di situ. Itu loh maksud saya. Terus si Gus Dur nek ngaji aja ilmu syariat bloko, betul? Artinya tutuk noning tauhite, tutuk noning hakikate supaya bisa makrifat. Orang yang sudah sampai pada tingkatan makrifat atau hakikat makrifat, ngapunten, niku memang kebanyakan tidak mau berdoa, minta pada Allah. Tapi kalau ditarik ke syariat wajib berdoa. Ud'uni astajib lakum. Lah, saya mensikapi di antara dua golongan ini. Baik miturut pandangan syariat sesuai dengan kacamata syariat, dasarnya juga ada. Ya harus memohon kepada Allah, meminta berdoa, karena ngaku kalau kita sebagai hamba selalu butuh kepada Allah. Pada Allah. Cuman kebanyakan loh niki mboten ngerti sapa sing dijalui secara hati, tapi secara lesan mengucapkan Rabbana Atina atau Allahumma, nyebut nama Allah, tapi ati iku gak iso sambung menyang sejatine Allah. Justru hati kita akan sambung selalu terhadap makhluk yang berupa apa yang kita harapkan, yang kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustari, asal di sini. Ada keterangan awwaluddin ma'rifatullah, harus mengenal Allah dulu baru sholat. Yang nomor 2, kata syariat Syed Jenar sesat, ternyata kata orang hakikat bagus. Yang nomor 3, kalau menurut syariat wajib berdoa, termasuk di dalam Al-Baqarah, mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, termasuk wajib. Tapi menurut hakikat doa itu termasuk kurang sopan. Monggo dijelaskan ya. Cukup mangkaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238. Miturut syariat, wong-wong sholat iku ra penting khusyuk apa enggak khusyuk, sing penting jalankan. Miturut hakikat awwaluddin ma'rifatullah. Sebelum sholat harus makrifat dulu Pak Allah. Pun niki tak sinkron nggih.
cek mboten tabrakan. Di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah. Niki kitab sing jumhur, Pak. Iki biasanya dibuat pedoman oleh ahlu sunnah wal jamaah ketika saat meningkatkan pelajarane ke hakikat makrifat atau sering disebut ilmu tasawuf. Dawuh ngeten. Untuk mencapai makrifat Allah itu macam dua. Pertama, jalurnya disebut wasilun. Kalau tulis pertama, jalur wasilun, yaitu jalurnya orang-orang dari bawah ke atas. Syariat dulu, thariqah, hakikat makrifat. Rapopo, walaupun belum khusyuk, tapi terus dijalankan. Niki khusus bagi orang-orang yang hatinya memang ingin ketemu Allah. Tapi kebanyakan kita sebagai seorang muslim, orang mukmin, kebanyakan loh niki, kita ketika sholat nggak ada keinginan ketemu Allah. Ketemu apa? Makhluk yang berupa pahala, yang berupa surga. Sebab makhluk, surga dan pahala ini Allah yang menciptakan. Disebut makhluk sebab ini yang menciptakan Allah. Padahal Pak, dalam ayat lain Allah katakan wama umiru illa liya'budullaha. Orang diperintahkan terhadap kamu sekalian wahai umat manusia illa liya'budullaha, kecuali menyembah kepada siapa? Allah, bukan terhadap makhluk. Mohon maaf, niki kebanyakan kita jarang yang ketika sholat ingin berjumpa pada Allah. Sebab apa? Sebab kita belum dididik ilmu tauhid. Nah, sementara ilmu tauhidnya terkesan ditutup-tutupi, yang alasannya katanya ini intan mutiara yang berharga harus saya sembunyikan. Ini sistem dari abad ke abad dulu, Pak. Tapi ketika sudah masuk di tahun 2014 kemarin, banyak masyayikh yang berani membuka pelajaran ini secara umum. Tapi yo siap-siap dibenci, dihina dan lain sebagainya, bahkan dikatakan ajaran sesat. Contohnya saya sendiri. Saya itu mulai tahun 2000, Pak, menyampaikan tentang tauhid ini sampai sekarang. Jenengan tidak tahu kalau saya pernah dipenjara 3 tahun. Pernah. Saya itu diusir dari kampung, ditengarai. Apa yang kuajarkan itu ajaran sesat. Pada saat itu semuanya sudah kulampaui, Pak. Tapi tidak menjadikan saya berhenti atau mundur ke belakang. Enggak. Tetap saya maju. Oleh karena saya jelaskan dari sistem wasilun, maka pada hari ini kami bisa hadir di tengah-tengah saudara saya di Pasuruan. Saya punya saudara Pak Pasuruan itu, Pak. Mungkin jenengan kenal, di daerah Rembang, desanya Pekoren. Di situ kakak saya perempuan namanya Mas Fufa itu dinikah oleh adiknya Gus Muhin, Ki Haji Muhaimin. Pekoren mungkin jenengan tahu, punya adik namanya Khazinatul Asror, sebutannya Kiai Khazin. Niku ngeromo menikahi kakak saya yang pertama.
Beliau itu pernah Pak, waktu sholat Jum'ah niku, sekitar kalau nggak salah tahun 80, kalau nggak salah, niku ngeten, masuk masjid, ketika Jumatan, beliau langsung belum selesai Jumatannya, pulang, lewari, tapi almarhum sudah almarhum. Terus ditakoki abah ngeten, Zin, kui kok gak sholat Jum'ah ono opo? Mohon maaf Pak nggih, mohon maaf. Lewat dasar ayat ulaika fi ulaika kal an'am wa adallu sabila. Orang-orang, mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mengatakan individu atau yang tidak. Menurut ayat ini, orang-orang yang hatinya itu tertutup oleh wujud sakliyane Allah, akhirnya Allahnya tidak nyata. Bentuknya, karakter, sifat orang tersebut, miturut ayat ini, kal an'am. Artinya apa? Beliau, kakak saya itu, kalau nek manggil Gus Khozin, nek zaman biyen niku nek manggil kakak niku dikengken nyebut Gus, ngoten. Nek sak mangke napa? Kang, Kak, ngoten Mas, lah ngoten nggih. Nek dulu Gus. Gus Khozin niku ditakoki abah, krana apa kok melajeng, lari keluar dari masjid? Karena melihat orang yang berjamaah kadah itu kepalanya bukan manusia. Loh, bisa jadi jenengan mengke nanti jenengan ya, ketika sudah besar dzikirnya dalam hati nggak bisa dicegah, alam kasaf itu dibuka Allah, akhirnya bisa melihat sifat aslinya seseorang. Jangan kaget jenengan, jangan kaget kalau tidak aslinya kepala manusia, tapi kepala selain itu sebetulnya sifat Pak. Sifat yang dibawa oleh hati kita. Misalkan hati kita ada hati serakah. Apa hewan yang serakah? Wis terserah. Itu bisa jadi seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Saya menyampaikan sistem tauhid itu dari wasilu. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Dari bawah ke atas. Sistem yang kedua miturut kitab hikam disebut majdubun. Sistem dari atas ke bawah. Artinya Pak, nyun sewu, orang ini sudah tidak lagi berbicara tentang hukum syariat. Enggak, langsung hakikat. Artinya apa? Dia langsung ngamalke opo sing guru pesenkan itu, guru akhirat ini, hanya melakukan zikir yang kusebut tadi tanpa menghiraukan hukum syariat. Tujuannya sama, bertemu Allah. Niki pernyataan sistemnya dari Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikam. Wis, kita milih mana? Sakarso jenengan. Tapi yang jelas saya mengikuti surah Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau jenengan ingin menjadi kekasih Allah, yang disebut sebagai orang yang sudah makrifat pada Allah, Gusti Allah niku nyampekno terhadap Kanjeng Rasul miturut ayat ini, Muhammad, sampaikanlah pesanku iki bagi orang-orang yang ingin mengadakan percintaan terhadap diriku, kata Allah, suruh ngikuti caramu Muhammad. Niki Allah yang dawuh. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, fattabi'uni, ikuti aku. Apa sistemnya? Wasilun.
Niki. Tapi bukan berarti tak kala kita memakai sistem majedubun di mata Allah itu salah. Enggak. Boten. Tujuannya sama. Dan ini sering terjadi terhadap para kekasih Allah, asalnya juga begitu. Jadab dhisik. Berapa bulan, berapa tahun, itu urusan Allah. Niki, lewis iku urusannya Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, sistem wasilun syariat munggah torikot hakikat makrifat iku gak salah. Sistem majedubun iku yo ora salah. Makanya pitakon tadi, bagaimana tentang sholat ing mungguh wong syariat rapopong walaupun hati masih sementara sik kelingan selain Allah sebab belum makrifat. Teruskan. Tapi jangan berhenti jenengan di situ. Itu loh maksud saya. Terus Gus Dur nek ngajojo ilmu syariat bloko. Betul? Artinya tutuk noning tauhite, tutuk noning hakikate supaya bisa makrifat. Gak apa-apa. Ini sistem wasilun. Akhirnya nanti klop ketemu di tengah-tengah sama dengan majedubun iki. Majedubun mengutamakan dulu makrifat. Setelah itu baru dia itu syariati kedandan. Contohnya di dalam kitab Kauniyah. Pak Tani nandur kacang. Niki wonten nggih Pak Tani nandur kacang? Oke. Waktu nandur iku sak kulite nopo isine tok? Hanya isinya saja. Iki sistem majedubun niki. Niki sistem majedubun. Mohon maaf. Ketika Pak Tani menanam biji di tanah, nanti Pak, dalam waktu yang sudah Allah tentukan, muncullah pohonnya kacang. Terus ketika pohonnya kacang itu sudah muncul, maka biji yang kita tanam tadi carilah nggak ada. Sampai carilah nggak ada. Niki ngandung pengertian apa? Kalau jenengan pengen betul-betul makrifat pada Allah, tiadakanlah dirimu. Syekh Ibnu Athaillah dalam rangka hal yang seperti ini diterangkan di fasal 11, idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin mendemo siro, tanamlah, hilangkanlah wujudaka, kewujudan irohi makhluk fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul. Artinya bumi kesunyian, yaitu kholwat. Sampeyan titeni, kalau pohonnya sudah rempaya, sudah dianggap sudah bagus, sampeyan lihat di dalamnya ini mesti akan menumbuhkan benih. Namanya kalau di Mojokerto itu kacruk. Ini apa? Sing kecil-kecil ya? Bijinya itu sing masih kecil-kecil itu loh. Apa namanya sini? Kalau sana, oh si kacruk. Artinya kacruk itu belum terlihat, biji kacang belum terlihat, masih mentil-mentil kecil-kecil. Seiring berjalannya waktu, mesti nanti akan kalau sudah tua ya, ada biji dan kulitnya, betul? Gak mungkin biji aja, mesti ada kulitnya. Artinya apa Pak? Seiring berjalannya waktu, orang-orang zadab yang disebut majedubun, perilakunya suatu saat syariati iki kedandan. Entah apakah sebelum dia meninggal dan ataukah syariati iku terbangun sesudah dia meninggal. Wallahu a'lam. Yang punya wewenang hanyalah Allah. Kalau sistem wasilun, ngapunten Kang Kada, mulai awal syariati tertata birriyadati wal azkar. Riyadoh berarti apa?
menjaga hukum syariat, mana larangan ditinggal, mana perintah dijalan, sambil hatinya menetapkan semua yang berlaku hanyalah Allah Subhanahu. Karena dzikir sir dan sirul asrar sudah menancap di dalam hati. Niki Pak. Akhirnya nanti sampailah pada ma'rifatullah. Jadi menurut kami pertanyaan yang pertama, sama benarnya. Terserah, dengan catatan orang-orang syariat mau diajak ke thariqah hakikat makrifat, kecuali mereka yang duduk manis hanya di syariat saja. Mohon maaf, ini enggak aku bahas ini, boten, terkecuali ini pun satu. Nomor dua, orang yang sudah sampai pada tingkatan makrifat atau hakikat makrifat, ngapunten, niku memang kebanyakan tidak mau berdoa, minta pada Allah. Tapi kalau ditarik ke syariat wajib berdoa, ud'uni astajib lakum. Lah, saya mensikapi di antara dua golongan ini, baik miturut pandangan syariat sesuai dengan kacamata syariat, dasarnya juga ada. Ya harus memohon kepada Allah, meminta berdoa, karena ngaku kalau kita sebagai hamba selalu butuh kepada Allah. Cuman kebanyakan loh niki mboten ngerti sapa sing dijalui secara hati, tapi secara lesan mengucapkan Rabbana atina atau Allahumma, nyebut nama Allah, tapi ati iku gak iso sambung menyang sejatine Allah. Justru hati kita akan sambung selalu terhadap makhluk yang berupa apa yang kita harapkan, yang kita minta, dengan bentuk ngarep-ngarep dan lekas teko hasile maksud. Betul? Padahal jenengan kok teliti dengan ayat ini, ud'uni niki lho, nek teliti lho ya, menawi teliti, ud'uni astajib lakum. Kalau jenengan paham sak temene ayat ini baik secara maknawiyahnya, betul kan ngeten, ud'uni njaluka sira kabeh ni ing ingsun. Di sini ada ya mutakalim, artinya ya yang menunjukkan wahdah, keesaan Allah. Artinya apa? Sebelum panjenengan iki meminta sesuatu kepada Allah, jenengan wajib makrifat dulu nang Allah, bertemu. Nggak boleh hati ini mengharapkan datangnya apa yang kita minta, sementara satu sisi kita mencampakkan Allah. Sama halnya dengan gini Pak, Yun Sewu, kita punya tetangga kita punya mangga, kita nggak punya. Kita ingin mendapatkan mangga, apakah kita ambil mangganya dulu tanpa ngomong sama yang punya mangga, ataukah kita sowan ketemu yang mangga dulu kemudian memohon, Pak D, saya minta mangganya, cara jenengan pilih yang mana? Ayo, yang benar harus bertemu yang memiliki mangga. Supaya apa? Supaya tidak dikatain maling. Nomor maling pinten? Pinten? 16. Kula mboten paham ngoten niku. Umpama jenengan langsung ngambil menek, atau kita ambil langsung tanpa izin dulu. Terus yang memiliki Pak D kita tadi, tetangga kita, tahu, bilang apa? Maling. Lah ngoten nggih. Oh, ini lo diatur, Pak. Mestinya kita sebelum Allahumma, hati itu harus meniadakan keakuan kita.
sebagai makhluk. Berarti menemui Allah wujudnya baik yang ada di dalam dan di luar jenengan kali kula, sebab Allah itu tidak jauh dari kita. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batinu. Wujude Allah iku ya ning jero ya ning jaba jenengan kali kula niki. Nggih niki lho Pak. Pak, Bu. Niki. Paham? Oke. Wajib. Kalau itu sudah jenengan lakukan, maka jawabnya iki janji Allah, astajib. Bakal saya kabulkan permintaanmu lakum sira kabeh. Astajib mongko bakal nyembadani sapa ingsun Allah lakum terhadap apa yang kau minta. Lho iki jaminan. Nah, sedangkan kebanyakan kita itu tidak mau menemui Allah dulu, makrifat dulu. Ini kebanyakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apabila jenengan menemui Allah dulu, maka doa itu boleh dilakukan. Secara hakikat orang-orang yang sudah mencapai makrifat pada Allah, mengapa kebanyakan itu nggak mau berdoa? Karena beliau itu khawatir ngatur Allah. Yang kedua, malu. Karena segala apa yang Allah berikan, contoh nafas itu tidak bisa diukur dengan rupiah, Pak. Dia hanya bersyukur toh. Alhamdulillah. Matur suwun bahasa sami, matur suwun, hanya matur suwun tok. Alhamdulillah, sudah nggak berani Allahumma. Ya jangan disalahkan, karena dia mengambil hukum hati-hati, khawatir ngatur Allah. Sebab aslinya sing diatur iku makhluk, sing ngatur Allah. Bukan Allah yang diatur, kita makhluk yang mengatur. Inilah adab toto kromo, akhlak seorang yang sudah mencapai tingkatan makrifat itu. Yang ketiga terakhir, yang ketiga alasannya, dia sudah tidak lagi membutuhkan kesenangan dunia. Yang dia butuhkan hanyalah kesenangan alam akhirat. Apabila ada seorang yang seperti ini dan bersikap seperti ini, benar di mata Allah, tapi di mata manusia kadang-kadang dianggap sombong, kaya wong gak butuh. Lah ngoten iki. Wis Pak, urusan masalah yang seperti ini apa kata Allah? Yang penting jenengan wis walaupun belum makrifat, tolong jogonen hukum syariat sambil hati sampean berzikir. Paham ya? Iku bagi yang menjalani lewat sistem wasilun. Jikalau kata Rasul, betul-betul kau mengikuti caraku, yuhibbukumullah, yuhib mongko bakal ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Gusti Allah iku akan menjadikan jenengan kali kula sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua kesalahan dosa jasmani, dosa yang pernah kita lakukan secara jasmani, mau limo katakanlah, dan dosa rohani yaitu syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi, ketika sudah dinyatakan Allah sebagai kekasihnya, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, di ngapura dening Gusti. Gusti Allah sudah memberikan jalan yang terbaik, baik di dunia hasanah wafil akhirati hasanah. Urusan semuanya ku kembalikan terhadap jenengan, mau seperti ini atau tidak, monggo kerso, karena semua orang punya hak masing-masing. Masih ada? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna dari Trewung, Grati, Pasuruan. Yang saya tanyakan mungkin melenceng dari makola ya. Ketika kita bertajalli, kan kalau melakukan apa-apa sebelum melakukan itu kan kita harus bertajalli dulu. Nah, setelah kita bertajalli kan menjalankan sirul asror. Apakah kalau kita itu lupa bertajalli langsung menjalankan sirul asror itu apa berdosa? Nah, yang kedua, ketika saya masih kecil saya selalu ingin tahu siapa Allah, di mana Allah, seperti apa Allah. Nah, setelah saya menjalankan sirul asror, apakah di sirul asror itu jawabannya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si salik mencapai makom makrifat, itu mesti diletakkan Allah 3 makom. Pertama, musyahadatul fana. Kedua, musyahadatul kamil. Ketiga adalah musyahadatul baqo. Artinya apa? Gini, si salik yang disebut wasil, salik itu seseorang yang masih dalam perjalanan. Disebut wasil, orang yang sudah sampai pada tujuan. Saya berbicara wasil karena jenengan tadi sudah membahas tajalli. Tajalli itu apa, Pak? Menetapkan semua itu keakuannya Allah. Itu namanya tajalli. Ketika sudah menjadi wasil, kekasih Allah ini semuanya. Di situ Allah meletakkan terlebih dulu di makom musyahadatul fana. Artinya apa? Antara lalai dan ingatnya pada Allah, antara bertajalli terlebih dulu sebelum melakukan sesuatu dengan tidak bertajalli itu kebanyakan banyak belum bertajalli. Yang kedua, musyahadatul kamil. Kebalikannya, lebih banyak ingatnya, bertajallinya daripada tidak. Yang ketiga, musyahadatul baqo. Ini adalah selalu dan selalu. Pertanyaannya, bagi wasil yang ada di makom musyahadatul fana, ketika lupa tidak bertajalli apakah berdosa? Ini pertanyaannya. Jawabannya, wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Dimakfu alias di ngapura, karena yang menjatuhkan lupa itu dia sadar Allah, yang bisa ingat dia olehnya ingat, semuanya sebab Gusti. Kalau seperti ini mboten berdosa. Inilah proses kita, Pak. Ketika si wasil musyahadatul fana terus olehnya melatih dzikirnya, tajallinya, maka dipindah Allah kelas 2 dipindah kelas 3 pun. Niki golongan 2, sing 3 disebut 2, 1 dan 2 disebut makom mahfud, yang ketiga ini disebut maksum. Udah. Pertama. Kedua, waktu saya kecil, saya itu selalu bertanya dan mencari siapa Allah itu, di mana Allah itu. Penjelasan di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah katakan, dia itu di awal, di akhir semua acara. Artinya, yang mengendalikan acara malam hari ini cuman Allah. Gak diweni udan ya karena Allah, dikasih hujan juga karena Allah. Ini huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah juga di zahir, juga di batin. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat dari urat leher, urat nadi. Inilah Pak, sampeyan tingali mriki. Ini lho sing dimaksud. Akhirnya Quran mengatakan laisa kamislihi
Ya mesti mau menyerupakan dengan apa Anda? Ora iso. Sampai lihat, saksikan dengan mata hati, mesti mboten kosong niki. Sing kosong malah sing ngeten iki. Iki miturut ainul basirah. Nek miturut ainul basariyah mata dohir, iki kosong dulur, sing wujud spidol. Inilah teori di antara dua golongan, yaitu am dengan golongan khos. Golongan am kita golongan orang syariat, golongan khos adalah golongan yang sudah makrifat pada Allah. Ya udah. Jadi apakah ya sirul asr iku sing dimaksud? Leres iku prosesnya, Bu, nggih. Tentang sirul asrar, kula yakin bagi jenengan mulai kecil sampai tua, aku yakin baru kali ini ada istilah sirul asrar. Bagi yang sudah paham, oh iya, itulah maksudnya dzikir khafi, halus, yang tidak bersuara, bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin wa sifatin. Udah, nggak berbicara nama, sifat yo enggak, suara yo enggak. Itulah yang kusebut rasa. Rasa enggak pernah bohong. Kalau saya minum kopi mesti rasa. Ning depan saya juga ada degan. Nah, manakala kok inum, mungkinkah rasa kopi? Nek gak percaya sampai jajal. Kalau jajal isik tapi bismillahirrahmanirrahim. Degan. Gak percaya nanti dibuktikan nggih. Mboten kula telas mboten. Cek padha rasane. Loh, iman yang dimaksud Rasulullah itu yang benar adalah ihsan. Ihsan itu adalah benar. Iman yang benar jatuhnya ahad. Tolong dibuka dalam surah Al-Kahfi ayat 110 juga. Beliau itu disuruh Allah dawuh ngeten. Kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakan hal ini. Apa yang dikatakan? Beliau berkata, innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basyarum mithlukum, sama dengan kamu. Manusia. Artinya dalam ayat ini sarahnya adalah jangan pernah kau memuji, bahkan menyembah padaku Muhammad, tapi sembahlah siapa yang aku sembah. Pujalah siapa yang aku puja. Puja itu puji, sembah pada siapa? Alhamdu utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Iki Rasulullah mengajarkan seperti ini. Allah yang bagaimana yang jenengan puji ya Rasul, ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Ya niki makanya keesakanlah Allah itu. Jalani lewat ilmu tauhid. Jelas nggih? Oke. Bon Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa yang pada malam hari ini Allah berikan ilmu itu, semoga dados ilmu ingkang manfaat. Terus jenengan kali kula estu di akhir hayat klebu golongan husnul khotimah. Lahumul Fatihah.